Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang canggung bilang gitu. Marilah kita di terik matahari ini membayangkan malam ini sebagai malam purnama Syakban, di mana kita semuanya berbanjar hendak sowan kepada Kiai, menunggu waktu ketika giliran kita tiba dan kita punya kesempatan untuk mencium asta Kiai. Bayangkan di terik matahari ini kita semua damai sebelum Ramadan tiba. Bermakmum di belakang Kiai. Hadirin, ada dua hutang manusia yang mustahil bisa dilunasi hingga ia tiada. Hutang yang pertama adalah kepada orang tua. Sekaya apapun dia, semulia apapun kedudukannya, tidak akan pernah sanggup membayar hutang sengsara. Kepada bunda yang mengandung dengan penuh derita, yang melahirkan dengan taruhan nyawa, yang menyusui hingga cukup usia, yang merawat dengan penuh cinta. Lalu kepada ayah yang mencucurkan keringat selama perjuangan mendidiknya sampai dewasa. Yang kedua, hutang kita kepada guru. Sealim apapun, setinggi apapun ilmunya, pasti tidak akan pernah mampu mengembalikan jasa guru yang mengisi cahaya ilmu di benak manusia, yang menorehkan huruf-huruf Al-Quran serta jerih payah guru mencitrakan takwa di hatimu. Untuk santri Anukoya, maka hutang itu berlipat jadi dua. Karena santri Anukoya setiap malam tanpa disadarinya, ketika mereka nyenyak dalam tidur, terlelap dalam mimpi, para kiai terbangun berjaga malam mendoakan kita. Yang kedua, para kiai menjaga sholat kita, menjadi imam kita, hanya untuk mendoakan para makmum, para santri, supaya para santri berada di belakangnya. Maka hari ini kita semua adalah makmum para kiai. Rindu kami padamu Anukoya adalah rindu padang sabana. Ketika musim labuh tak kunjung tiba dan pucuk-pucuk mayang tak mengalirkan nira, rindu kami padamu Anukoya adalah rindu Wabahtera yang menitirsa sepanjang Kembara sebelum angin tenggara menghantarkannya ke ujung dermaga. Rindu kami padamu Anukoya adalah rindu bintang gemintang di ufuk cakrawala. Ketika langit mengaburkan warna dan matahari enggan menerangkan cahaya. Wahai, bagaimana kami sanggup menelan getar rindu sementara jejak-jejak kami terpahat abadi di sepanjang lintasan antara
Sawajarin dan Luktara masih terasa di tubuh hati. Segar aroma bunga tembakau, harumnya tanah yang dibasahi hujan pertama di ujung kemarau, dan sedapnya nasi jagung berlauk ikan asin dan sayur daun kelor. Ingin rasanya mengulang lagi masa-masa indah di An-Nukoyah ini, mencuci dan mandi di sumber daleman, begadang sepanjang malam di bawah bulan, melinting merokok beraroma kereng sambil menyeruput kopi bergantian, dan sesekali mengintip barisan santriwati yang melintas di kejauhan. Bagaimana mungkin segala kenangan bisa terlupa sementara air sumur yang kami minum langsung dari timba mengalirkan rindu di seluruh darah, menjadi sumsum yang bermekaran di tulang belulang, menjadi daging yang menyemerbak di seantero badan, menjadi nafas yang mewangi di sepanjang kehidupan, menjadi ruh yang menebar aroma dupa di relung-relung penghambaan. Bagaimana mungkin perjalanan waktu dapat menghapus sejarah, padahal huruf-huruf Al-Quran yang diajarkan para guru terpatri erat di hati kita, mengguratkan asma Allah di palung-palung jiwa. Wahai, kita adalah santri, kita adalah makmum para masyayikh. Di belakang beliaulah kita tegak dalam saf-saf ibadah. Ketika beliau berdiri dan bertakbir, kita pun menggemakan Allahu Akbar, membuhurkan asma Allah di setiap detik jantung dan hela nafas. Ketika beliau ruku, kita pun menunduk merendahkan hati. Betapa segala kekuatan dan keperkasaan diri hanyalah titipan di bawah keagungan Rabbul Izzati. Ketika beliau itidal, kita kembali berdiri sembari mengenali jati diri, merumat potensi. Ketika beliau sujud, kita pun rebah dalam kefanaan diri. Kepala yang kita banggakan di tempat paling tinggi tersungkur hina menyuruh ke bumi. Lalu waktu menjadi hening, ruang menjadi kosong, segenap daya menjadi tumbang, bahkan diri pun menjadi hilang. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ketika beliau salam, kita pun bersalam, menabur senyum, menebar kedamaian. Betapa agama ini adalah rahmat, sehingga tak perlu disampaikan lewat hardi dan pentungan. Wahai, kita adalah makmum para masyayikh An-Nukoyah. Sejak jadi santri, kita telah dipedomani, telah diteladani. Tetapi mengapa kita hendak mufarokoh dari jamaah ini? Wahai, kita adalah makmum para masyayikh. Di belakang beliaulah kita setia mengikut rakaat-rakaat sholat dari takbir hingga salam. Tapi kini setelah pendidikan kita tamat, terkadang merasa lebih alim dari kiai hanya lantaran menguasai berbagai ilmu. Wahai,
kita adalah makmum para kiai anu koyak. Beruntunglah kita, sungguh beruntunglah kita yang sempat nyantri di sini, karena di setiap sepertiga malam kita cukup mengucapkan amin. Para kiai lah yang menjamin bahwa kita didoakan sepanjang malam tanpa henti, tanpa lelah. Di setiap malam, dalam setiap munajat ada tadah pinta para kiai, tanpa kita sadar, tanpa kita mengerti. Lalu bagaimana kita hendak melunasi hutang-hutang sengsara ini? Kiai tak pernah rela membiarkan orang lain menjadi imam sholat jamaah kita. Bukan tak punya wakil, bukan karena tak ada yang lain, melainkan karena itikat mulia beliau ingin mendoakan santrinya di waktu istijabah, karena beliau ingin memperhadapkan santrinya langsung pada Allah dalam ruku dan sujud yang dia imaminya sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita hendak keluar dari ikatan ini, sementara diam-diam kita khawatir bahwa timbunan dosa akan menghundangkan kita di neraka. Maka dalam harap yang tersisa, kiranya tangan-tangan kiai kelak akan menggenggam jemari kita, menarik kita dalam rombongan besar di bawah satu bendera, di bawah liwa tauhid yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.